Shalom anak-anak, selamat pagi. Pada saat hari ini, Rabu 7 Oktober 2020, kita akan memulai kembali pembelajaran daring kita. Nah, pembelajaran daring kali ini kita akan membahas tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 sampai dengan 3, pembahasan materi beserta pembahasan latihan-latihan soalnya. Silakan anak-anak buka buku pena anak masing-masing. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pembelajaran 1 untuk muatan IPA KD 3.8 dan 4.8 tentang pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam agar tidak merugikan manusia dan makhluk lainnya. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam meliputi 1. Penanaman kembali hutan yang gundul atau sering kita sebut dengan reboisasi. 2. Membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai. Serta yang ketiga, meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di PowerPoint ini. Gambar yang pertama adalah gelombang laut yang terus-menerus menerjang tebing tanah akan mengikis tebing tersebut atau sering disebut dengan abrasi. Gambar yang kedua, menjaga kelestarian pohon bakau dapat menjaga keseimbangan alam di daerah pesisir. Alasannya, pohon bakau berfungsi sebagai habitat makhluk hidup dan penahan gelombang air laut. Coba anak-anak buka pena halaman 3, di sana ada latihan untuk muatan IPA. Nah, kalau sudah dibuka, sekarang kita bahas sama-sama ya. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah menjaga kelestarian sumber daya alam penting bagi kehidupan di masa yang akan datang? Jawabannya penting, karena sumber daya alam menyimpan berbagai macam manfaat yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama dan dapat digunakan oleh generasi yang akan datang. Pertanyaan yang kedua, berikan 2 contoh usaha melestarikan sumber daya alam di sekitar rumah dan sekolahmu. Jawabannya yang pertama ini di sekitar rumah kita bisa melakukan menanam tumbuhan di depan rumah, membersihkan sampah yang berserakan di depan rumah, serta menyiram tumbuhan dengan rutin. Untuk lingkungan sekolah, kita bisa melakukan hal-hal sebagai berikut: membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak atau menginjak tumbuhan, mengikuti jadwal piket secara rutin, dan menanam tumbuhan di sekitar sekolah. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Tuliskan langkah untuk memulihkan ketersediaan air tanah di hutan yang gundul. Jawabannya melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon-pohon di daerah hutan yang gundul. Masih di pembelajaran 1 untuk muatan IPS KD 3.3 dan 4.3 tentang jenis pekerjaan sesuai dengan tempat tinggal masyarakat. Nah, di sini coba anak-anak lihat, gambar yang pertama itu adalah jenis pekerjaan di dataran tinggi, contohnya berkebun teh. Gambar yang kedua, jenis pekerjaan di dataran rendah, contohnya adalah petani padi. Gambar yang ketiga, jenis pekerjaan di daerah pantai, contoh pekerjaannya adalah mencari ikan. Selanjutnya ini adalah bentang alam dataran tinggi, bisa anak-anak lihat di sini. Kemudian bentang alam dataran rendah dan pemanfaatannya. Yang gambar yang ketiga ini adalah bentang alam pantai dan pemanfaatannya. Ini contoh gambarnya ya. Kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5 tentang mengulas isi buku sastra. Menjelaskan satu persatu hal yang dibahas dalam buku dan menilai dan memberi pendapat terhadap buku. Nah, itu adalah pengertian mengulas isi buku sastra. Hal yang diulas dalam buku meliputi data buku, inti cerita, manfaat membaca buku tersebut, serta kelebihan dan kekurangan buku. Pena halaman 5 dan 6 ini tentang latihan muatan bahasa Indonesia. Sekarang kita bahas bersama-sama. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan ulasan? Jawabannya,
Ulasan adalah hasil dari mengulas isi bacaan yang mencakup memberi penjelasan satu persatu hal yang dibahas dalam buku, memberi penilaian, atau memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca. Pertanyaan nomor 2, apa saja yang dapat diulas dari sebuah buku sastra? Jawabannya yang A. Data buku bisa berupa judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, dan tahun buku diterbitkan. B. Inti cerita. C. Manfaat membaca buku tersebut. Dan yang D. Kelebihan serta kekurangan buku. Pertanyaan nomor 3, bacalah cuplikan cerita di buku Bu Pena halaman 6. Anak-anak sudah membaca ya, karena kemarin sudah tugaskan. Sekarang yang ditanya adalah buatlah ulasan tentang sifat tokohnya. Nah, di sini kita bahas saja langsung. Tokoh dalam cerita yang dapat dibuat ulasan sifatnya yang A. Dewi Galuh Ajeng. Memiliki sifat yang kurang terpuji karena selalu iri dan ingin menang sendiri. Dan yang B itu adalah Chandra Kirana, memiliki sifat yang terpuji karena rajin, suka menolong, dan baik hati. Kita lanjutkan ke pembelajaran 2 muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1 dengan judul perikop menggambar bangunan di sekitar kita. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya, cara menggambar bangunan rumah. Yang pertama adalah membuat garis horizontal. Nah, anak-anak bisa mempraktekkannya, nanti gambarnya bisa diwarnai dan dikirimkan ke WA Mem ya. Kemudian yang kedua, tambahkan titik hilang di garis tersebut. Langkah yang selanjutnya yang ketiga adalah tambahkan kotak di pojok kiri bawah. Langkah yang keempat, bagilah kotak tersebut menjadi 2 bagian sama besar yang di bawah tadi ya. Kemudian langkah yang kelima, tambahkan bangun segitiga pada kotak, segitiganya di bagian atasnya. Yang keenam, tandai 3 sudut tersebut dengan titik seperti pada gambar. Kemudian langkah yang ketujuh adalah tariklah garis dari masing-masing titik menuju titik hilang. Kemudian langkah yang kedelapan adalah tambahkan garis dinding dan atap. Dan langkah yang terakhir atau yang kesembilan adalah tebalkan garis dan hapus garis sketsa, berilah hiasan, bisa juga diwarnai ya. Muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1 dengan judul perikop makna sila pertama Pancasila. Simbol dari sila pertama ini adalah bintang. Nah, sekarang kita lihat makna sila pertama Pancasila. Yang pertama, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, melaksanakan kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama. 4. Tidak mengganggu teman beribadah. 5. Kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Bu Pena halaman 9 tentang latihan muatan PPKN. Pertanyaan yang pertama adalah, Benny dan Jonas ingin mengajak Dedi bermain sepak bola. Ketika melewati masjid di dekat rumah Dedi, mereka melihat Dedi sedang beribadah. Menurutmu, apa yang seharusnya dilakukan oleh Benny dan Jonas? Jawabannya, Benny dan Jonas sebaiknya menunggu Dedi menyelesaikan ibadahnya. Saat menunggu, Benny dan Jonas juga sebaiknya tidak menimbulkan kegaduhan. Pertanyaan yang kedua, saat jam istirahat, Fitri dan teman-temannya pergi ke kantin untuk membeli makanan. Fitri dan teman-temannya pun duduk bersama di meja makan. Sebelum makan, apa yang harus dilakukan Fitri dan teman-temannya sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila? Jawabannya, sebelum makan, sebaiknya Fitri dan teman-temannya berdoa terlebih dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Pertanyaan yang ketiga, tuliskan 3 sikap yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Jawabannya, berdoa sebelum makan, rajin melaksanakan ibadah, mengerjakan tugas atau ujian dengan jujur, toleransi kepada teman yang berbeda agama, dan mempersilahkan teman untuk beribadah. Kita lanjutkan ke pembelajaran 3 muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5 tentang menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita.
Tokoh dalam sebuah cerita dibedakan menjadi dua, tokoh utama serta tokoh pembantu. Bu Pena halaman 10 sampai dengan 11 latihan untuk muatan bahasa Indonesia. Nah, silakan anak-anak baca cerita yang ada di buku Bu Pena. Sekarang kita jawab latihan-latihan soalnya. Pertanyaan yang pertama adalah, ada berapa tokoh yang terlibat dalam cerita yang berjudul Peternak Ayam yang Baik Hati? Jawabannya ada 3 tokoh, yaitu Pak Nardi, Pak Teguh, dan Pak Arga. Pertanyaan yang kedua, siapakah tokoh yang berperan sebagai tokoh utama, lalu bagaimana sifatnya? Jawabannya, tokoh yang berperan sebagai tokoh utama adalah Pak Nardi. Pak Nardi bersikap ramah, baik hati, dan suka menolong. Pertanyaan yang ketiga, siapakah tokoh yang berperan sebagai tokoh pembantu, lalu bagaimana sifatnya? Jawabannya, tokoh yang berperan sebagai tokoh pembantu adalah Pak Teguh dan Pak Arga. Sifat mereka adalah rajin. Pertanyaan nomor 4, mengapa Pak Nardi memiliki sifat yang baik hati? Jawabannya, karena para pegawainya memiliki sifat yang rajin. Muatan IPA KD 3.8 dan 4.8 dengan judul perikop kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Nah, di sini ada contohnya ya, sungai. Penyebab pencemaran sungai yaitu pembuangan limbah ke sungai serta racun ikan. Kemudian upaya pelestariannya, yang pertama tidak membuang sampah ke sungai, yang kedua tidak menggunakan bahan peledak atau racun, yang ketiga pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai. 2. Laut, penyebab pencemaran laut, yang A. limbah sungai, yang B. racun dan bahan peledak penangkap ikan, yang C. tumpahan minyak dari kilang. Upaya pelestariannya, yang A. tidak mengambil atau merusak terumbu karang dan memelihara hewan laut, yang B. tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau. Bu Pena halaman 12 untuk muatan IPA KD 3.8 dan 4.8. Pertanyaan yang pertama adalah, tuliskan hal-hal yang dapat mencemari air sungai. Jawabannya A. limbah dari industri dan sampah yang dibuang ke sungai, B. limbah deterjen bekas mencuci pakaian dan pestisida, dan C. racun untuk menangkap ikan. 2. Tuliskan 3 dampak pencemaran sungai bagi manusia. Jawabannya A. sungai berubah menjadi hitam, B. sungai mengeluarkan aroma yang tidak sedap, dan C. terjadi eutrofikasi atau berlebihnya zat kimia dalam air. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mencegah kerusakan sumber daya alam akibat pencemaran di sungai? Jawabannya A. tidak membuang sampah makanan, sampah plastik, limbah deterjen, dan limbah pabrik ke sungai. B. tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan di sungai, dan C. melakukan kegiatan pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai secara berkala. Pertanyaan nomor 4, ciri-ciri sungai yang tercemar adalah terjadinya eutrofikasi. Carilah informasi tentang eutrofikasi. Menurutmu, apa penyebab sungai mengalami eutrofikasi? Tuliskan cara pemulihannya. Eutrofikasi disebabkan oleh adanya penumpukan zat kimia atau fosfat yang berasal dari limbah deterjen, pestisida, dan limbah pabrik. Cara pemulihannya adalah melakukan pengolahan limbah cair yang mengandung zat kimia berbahaya, melakukan pengerukan dan penetralan zat kimia di air. Sekian saja pembahasan untuk Bu Pena pembelajaran 1 sampai dengan 3. Shalom.